Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa kembali bersama Semar Gelung Channel. Hari ini hari Kamis, pemirsa, malam Jumat. Salam kepada Wong Cilegon khususnya, Banten Indonesia umumnya. Semoga hari Kamis menjelang malam Jumat ini bisa menjadi hari-hari yang baik, jadi yang barokah untuk kita semua, pemirsa. Pemirsa, channel Semar Gelung ini sengaja kita bikin untuk bagaimana menciptakan inspirasi, aspirasi kepada semua orang-orang, kepada kita, pada generasi kita, generasi bangsa kita, supaya kita ini bisa menyampaikan aspirasi yang positif, pemirsa. Untuk tema hari ini adalah hari Kamis malam Jumat, aspirasi hari Kamis, yaitu bagaimana kita menciptakan hidup kenyamanan di kota kita, dimanapun Anda berada. Yang pertama, hidup nyaman adalah bagaimana kita menciptakan kerukunan antara sesama manusia, komunikasi, silaturahmi, membangun positif, membangun silaturahmi yang begitu. Bagaimana kita ini pada dasarnya adalah manusia yang dilahirkan dari awalnya dari surga, saudara. Kita ini dari surga, saudara. Makanya kita dilahir di dunia ini harus bisa-bisa menjaga, karena kita sebenarnya adalah orang-orang yang bersih. Ketika di surga dulu, waktu zaman Nabi Adam, ada satu Nabi Adam, punten ini bercerita Nabi Adam, karena memang itu adalah buyut kita yang telah melahirkan cucu-cucunya sampai akhir zaman. Bercerita kita tentang keberadaan Nabi Adam dan kita, yaitu memang sejarahnya ada suatu kesalahan kecil, saudara. Mungkin yang lebih tahu Pak Ustadz kali ya, tapi saya bisa menyampaikan sedikit bahwasanya Nabi Adam itu adalah buyut kita waktu zaman berjuta-juta tahun di surga sana. Ketika itu Siti Hawa itu hamil, saudara. Siti hamil, terus minta buah khuldi. Buah khuldi itu sebenarnya larangan, pemirsa. Larangan keras oleh Allah di surga, itu nggak boleh dimakan selain buah khuldi. Itu larangan. Tapi ada godaan yang begitu kuat oleh, punten ini saya sebut, bilangnya sekarang sudah menjadi ingkar sama Allah, itu iblis. Nah, iblis ini menyerupai sinar, pemirsa. Jadi ketika muncul iblis ini, dia berupa sinar. Ditanya oleh Nabi Adam, siapa kamu? Saya utusan Allah, katanya. Gimana? Kata, udah makan aja itu bahuldi. Gak apa-apa. Nah, dibujuk rayu sama bangsa jin itu, bangsa iblis itu, tergodalah kita, saudara. Dari situlah Nabi Adam makan buah huldi sama Siti Hawa, langsung dilempar ke dunia surga. Jadilah kita ini. Yang paling utama adalah manusia itu harus ingat satu, kita itu harus ingat kepada Allah. Kedua, kita harus iman kepada Allah. Ada iman, ada Islam. Ya, mungkin pemirsa udah pintar semua kali ya, yang namanya rukun iman dan Islam gitu kan. Karena
menurut saya dari beberapa kitab-kitab dan sampai akhirnya Al-Quran yang terakhir itu semuanya Islam, saudara. Islam runtutannya, termasuk Maryam juga. Itu istri Maryam itu bukan istri, artinya Maryam ini melahirkan dia Islam dulu itu juga pakai jilbab kan gitu. Nabi Isa itu juga istilahnya kan itu atas izin Allah itu, walaupun nggak punya suami, walaupun nggak punya pacar, mungkin tuduhannya kepada Maryam itu seperti itu, tapi itu izin Allah, Allah yang memberi itu, atas segala izin Allah, segala kun fayakun. Apa sih yang terjadi dengan sesuatu yang terjadi pasti terjadi karena Allah sudah menghendaki. Makanya dari itu pemirsa, punten saya bukan ustadz, tapi saya sekelumit bisa mencermati gitu kan. Yang penting kita sebagai manusia hamba Allah ini, marilah kita bersama silaturahmi, hubungan baik antara manusia dengan manusia, hablum minannas hablum minallah. Jadi kita bersilaturahmi dengan siapa saja. Kalau masalah keyakinan itu berbeda-beda, itu silakan saja. Karena memang di Indonesia ini ada yang disebutnya dengan Pancasila. Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila itu satu, ketuhanan yang Maha Esa, saudara. Berarti kita bebas punya Tuhan, silakan. Yang penting rafek. Nah, kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kemanusiaan yang kita tuh sebagai manusia harus beri, jangan jahat dong. Kita sesama manusia tuh harus beri kemanusiaan, saling menyayangi, saling mengasihi gitu. 3, kan gitu. Persatuan Indonesia. Nah, kita ini sebagai bangsa Indonesia harus bersatu, lor. Kalau nggak bersatu bagaimana kita makan merdeka gitu kan gitu. Jadi menurut saya dengan segala apapun itu kita bersatu. Kalau tidak bersatu susah, negara manapun kita akan susah loh. Soalnya diri kitanya, internal kitanya ribut aja gitu. Ya punten, saya ini sekelas aspirasi saja, mudah-mudahan ini gitu kan gitu ya. Pemirsa, itu sekilas baru 3 pasal aja dulu. 4 ke 5 itu nanti saya terangkan, karena memang ini dalam perjalanan saya pesan-pesan kepada Wong Cilegon, khususnya Banten Indonesia. Kita ini berpesan kepada pesan-pesannya, yaitu bagaimana kita menggali kerukunan, kedamaian, kebersamaan. Bersatu kita teguh, bercerai jangan runtuh, jangan bercerai kalau bisa. Kalau nggak bersatu kita tidak akan kuat, saudara. Oke, mungkin itu saja pemirsa. Mohon maaf kalau memang kata-kata saya kurang berkenan di hati atau kurang pas bicaranya. Saya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kehilafan. Ini sekedar aspirasi saja untuk tema hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ambil sisi baiknya, buruknya buang. Karena barang siapa yang menanamkan kebaikan, itu pasti akan timbul kebaikan. Barang siapa yang menanam keburukan, itu pasti akan buruk selamanya. Mungkin itu saja pemirsa, sekelumit cerita ini saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.